Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Nining Astri Fadila Node dengan NPM 2310351. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan materi ajar, bahasa, dan sastra untuk siswa sekolah dasar. Materi ini sangatlah penting karena menjadi dasar dalam membantu siswa memahami keterampilan berbicara, serta mengembangkan kemampuan berpikir dan imajinasi mereka. Baik, yang pertama yaitu pengertian materi ajar. Materi ajar, bahasa dan sastra adalah bahan yang digunakan untuk melatih keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Materi ajar harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh siswa dan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Lalu berikutnya yaitu prinsip pengembangan materi ajar. Dalam menyusun materi ajar, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, materi harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Artinya, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, materi harus secara kontekstual, yaitu dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, menggunakan contoh dari lingkungan sekitar atau budaya lokal. Lalu yang ketiga, materi harus menarik dan kreatif, sehingga siswa tidak merasa bosan pada saat belajar. Dan yang keempat, materi harus bermakna, yaitu mengandung nilai-nilai moral sosial yang baik. Adapun keterampilan berbahasa. Selanjutnya, dalam pembelajaran bahasa terdapat 4 keterampilan utama. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak yaitu kemampuan mendengarkan informasi dengan baik. Contohnya, siswa mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. Yang kedua adalah berbicara. Berbicara yaitu kemampuan menyampaikan pendapat atau menceritakan sesuatu. Yang ketiga adalah membaca. Membaca yaitu memahami isi dari teks bacaan tersebut. Dan yang keempat adalah menulis. Menulis yaitu kemampuan menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Keempat keterampilan ini saling berkaitan dan harus saling seimbang. Lalu yang berikutnya yaitu materi sastra anak. Lalu yang berikutnya adalah materi sastra anak. Selain keterampilan berbahasa, materi sastra juga penting dalam pembelajaran. Materi sastra anak meliputi cerita, puisi, dan drama sederhana. Yang pertama yaitu cerita. Cerita anak biasanya berbentuk cerita pendek atau cerita rakyat yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu puisi. Puisi anak menggunakan bahasa yang indah namun sederhana. Yang ketiga, drama sederhana. Drama sederhana ini melibatkan kegiatan bermain peran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dari siswa. Melalui sastra, siswa dapat mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan nilai karakter. Baik, adapun relevansi dengan lingkungan Manggarai. Dalam konteks pembelajaran di daerah seperti Manggarai, materi ajar sebaiknya disesuaikan dengan budaya lokal. Misalnya, guru dapat menggunakan cerita rakyat Manggarai sebagai bahan pembelajaran. Hal ini akan membantu siswa lebih mudah memahami materi karena dekat dengan kehidupan mereka. Contohnya tadi yaitu cerita rakyat Manggarai. Selain itu, penggunaan budaya lokal juga membantu melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Baik, sebagai kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu penyusunan materi ajar bahasa dan sastra harus dilakukan secara tepat agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi yang baik adalah materi yang mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan bermakna.
Sekian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.